Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Pratama Wahyu Lolano, NPM 1921020080 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah semester 3 kelas A. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang materi, yaitu pengertian dasar hukum, syarat, dan rukun pernikahan. Dan yang pertama itu ada pengertian pernikahan. Nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk dinikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isroh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antar mereka. Selanjutnya, komplikasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miskaan galizan untuk menaati peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan ibadah. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang selanjutnya ada dasar hukum, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqa zawjaini la'allakum tazakkarun. Sadaqallahul, yaitu yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu bagian menjadi pengekang syahwat. Hadis riwayat Jamaah. Kemudian ada rukun dan syarat nikah. Rukun nikah yang pertama, mempelai laki-laki. Kedua, ada mempelai perempuan. Yang ketiga, wali. Keempat, 2 orang saksi laki-laki. Yang kelima, ijab dan qabul. Dan kemudian syarat nikah, syarat mempelai laki-laki, yaitu yang pertama, tidak ada hubungan mahram dari calon istri. 2, kemauan sendiri atau berdikah. Yang ketiga, jelas identitasnya. Keempat, tidak sedang menjalankan ihram. Kemudian syarat mempelai perempuan, yang pertama, tidak ada halangan syar'i. Kedua, tidak berstatus suami yang masih sah. Ketiga, tidak ada hubungan mahram. Keempat, tidak ada keadaan iddah. 5, kemauan sendiri. Keenam, jelas identitasnya. 7, tidak sedang menjalankan ihram. Dan kemudian ada syarat-syarat wali, yaitu yang pertama laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga sehat akal, keempat tidak dipaksa, 5 adil, dan yang terakhir tidak sedang ibadah ihram. Kemudian syarat-syarat saksi, adapun yang pertama laki-laki, yang kedua balik, 3 sehat akalnya, keempat adil, kelima mendengar dan melihat, keenam tidak dipaksa, ketujuh tidak sedang ibadah ihram, dan ke-8 paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Kemudian ada syarat ijab dan qabul. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilkannya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau mewakilkannya. Syarat ketat, keduanya harus mumayyiz.
kedua dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian di antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga, ada keduanya tidak boleh kontradiksi. Dan yang terakhir, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Dan itu saja, sekian presentasi video tentang pernikahan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.